Kali ini kita bakal bahas salah satu cerita rekonsiliasi yang, luar biasa banget. Ini adalah kisah dua saudara kembar, Yakub dan Esau. Cerita mereka ini kan dimulai dengan masalah besar ya. Yakub, si adik, dengan liciknya ngerebut hak kesulungan dan berkat dari kakaknya. Akibatnya, dia harus kabur dan hidup terpisah selama 20 tahun, penuh sama kepahitan dan amarah. Nah, pertemuan mereka kembali ini jadi momen yang super tegang, penuh ketakutan, tapi ujung-ujungnya ada anugerah yang sama sekali nggak terduga. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau kamu harus ketemu lagi sama seseorang dari masa lalu? Seseorang yang punya segudang alasan buat benci sama kamu. Nah, itulah yang lagi dirasain Yakub. Setelah 20 tahun, dia bakal berhadapan langsung sama Esau, saudara kembar yang pernah dia tipu habis-habisan. Oke, kita masuk ke ceritanya ya. Setelah perjalanan yang panjang banget, Yakub mengangkat kepalanya dan di kejauhan, jantungnya pasti langsung berdebar kencang. Dia lihat Esau datang. Dan masalahnya, Esau nggak sendirian. Dia datang bareng rombongan yang besar. Pemandangan ini langsung mengubah rasa takut biasa jadi teror yang nyata. 400 orang! Bayangin, ini jelas bukan rombongan yang mau reunian keluarga biasa kan? Buat Yakub, ini kelihatan lebih kayak pasukan perang. Wah, semua skenario terburuk pasti langsung lewat di kepalanya. Apa ini hari pembalasan dendam? Saking paniknya, Yakub langsung atur strategi. Dia bagi-bagi keluarganya sebuah perhitungan yang benar-benar didasari oleh rasa takut yang luar biasa. Para budak perempuan dan anak-anak mereka ditaruh di barisan paling depan, terus Lea dan anak-anaknya di tengah, dan yang paling dia kasihi, Rahel dan Yusuf, anak kesayangannya, ditempatin di posisi paling aman, paling belakang. Tapi yang menarik banget di sini, Yakub itu nggak ngumpet di belakang keluarganya loh. Setelah dia ngatur mereka semua, dia sendiri yang jalan maju. Dia jalan di depan mereka semua, siap buat menghadapi kakaknya sendirian. Ini benar-benar momen penentuan. Dan lihat deh apa yang dia lakukan. Dia nggak datang dengan sombong atau coba membela diri. Sebaliknya dia sujud sampai ke tanah, dan itu dia lakukan sebanyak 7 kali sambil mendekati Esau. Ini bukan sekedar bungkuk kiasa ya, ini adalah gestur penyerahan diri total, sebuah pengakuan atas kesalahannya di masa lalu, dan tanda hormat tertinggi di zaman itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, disinilah puncaknya. Semua amarah, ketakutan, dan perpisahan selama 20 tahun itu lenyap begitu saja dalam sekejap. Reaksi Esau adalah sesuatu yang Yakub atau mungkin kita semua gak akan pernah duga. Bukan pedang yang dihunus, tapi tangan yang terbuka lebar. Esau berlari, bukan buat menyerang, tapi buat menyambut adiknya. Dia memeluk leher Yakub, menciumnya, dan mereka berdua menangis bareng. Ini adalah momen anugerah yang murni banget. Tembok permusuhan yang dibangun puluhan tahun runtuh cuma karena sebuah pelukan. Tangisan ketakutan Yakub langsung berubah jadi tangisan kelegaan dan sukacita. Setelah momen emosional itu, Esau ngelihat keluarga Yakub dan nanya, siapa mereka ini? Jawaban Yakub ini penting banget loh. Dia nggak bilang, oh ini anak-anakku. Tapi dia jawab, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Dia langsung mengakui kalau semua itu berkat dari Tuhan. Kerendahan hatinya kelihatan banget di sini. Sebelumnya, Yakub kan udah ngirim banyak banget hadiah ternak buat melunakkan hati Esau. Tapi lihat deh jawaban Esau. Dia dengan murah hati menolaknya, bilang kalau dia sendiri udah punya banyak. Intinya apa? Esau datang bukan buat nyari ganti rugi. Pengampunannya itu tulus, tanpa syarat. Yakub tetap maksa supaya Esau mau menerima hadiahnya. Dan kalimat yang dia pakai untuk meyakinkan Esau ini, dalam banget. Dia bilang, melihat wajah Esau yang penuh pengampunan itu rasanya seperti melihat wajah Tuhan sendiri. Ini ngegambarin betapa leganya dan bersyukurnya Yakub. Anugerah dari saudaranya terasa begitu ilahi buat dia. Nah, setelah rekonsiliasi yang mengharukan itu, suasananya jadi cair lagi. Ketegangan udah hilang, sekarang mereka bisa ngobrolin masa depan, bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai saudara yang udah berdamai. Esau nawarin buat jalan bareng, niatnya baik sih, mungkin buat ngelindungin. Tapi, Yakub dengan bijaksana menjelaskan kalau rombongannya harus jalan pelan-pelan, karena anak-anak dan ternaknya masih kecil. Dia memprioritaskan keluarganya, dan Esau pun mengerti. Jadi, akhirnya mereka berpisah baik-baik. Esau kembali ke daerahnya di Seir, sementara Yakub lanjut jalan ke Sukot, dan akhirnya menetap di Sikem, di tanah Kanaan yang dijanjikan. Nggak ada lagi konflik, yang ada cuma saling pengertian. Pertemuan di pinggir sungai ini punya warisan yang jauh lebih besar daripada sekedar cerita mereka berdua. Kisah ini jadi semacam cetak biru tentang gimana rekonsiliasi sejati itu bisa terjadi. Begitu sampai di tujuannya,
Hal pertama yang Yakub lakukan adalah membangun mezbah. Ini adalah tindakan penyembahan dan pengakuan. Dia menamainya Allah Israel ialah Allah, sebagai pernyataan imannya dan rasa syukurnya yang mendalam kepada Tuhan yang udah bawa dia pulang dengan selamat dan mendamaikannya dengan saudaranya. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita yang luar biasa ini? Pertama, kerendahan hati Yakub itu membuka pintu rekonsiliasi. Kedua, pengampunan Esau yang tulus membebaskan mereka berdua dari beban masa lalu. Ini adalah tema yang terus ada sampai ke perjanjian baru loh, di mana Yesus ngajarin kita untuk mengampuni, bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Kisah ini seolah jadi gambaran awal dari rekonsiliasi terbesar yang ditawarkan Tuhan kepada kita semua. Cerita Yakub dan Esau ini jadi pengingat abadi buat kita, bahwa nggak ada perpecahan yang terlalu besar yang nggak bisa dijembatani oleh kerendahan hati dan pengampunan. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Dalam hidup kita masing-masing, gerbang rekonsiliasi mana ya yang mungkin Tuhan mau kita buka?